Shalom saudara, di dalam nama Raja Yesus. Saudara, saya ingin membagikan sebuah informasi ya saudara, bahwa ini ya, untuk merek ini itu negara ini sedang menunggu keputusan pemerintahnya untuk melakukan yang ketiga kali ya saudara. Kalau di sini nanti 3 kali, ya di Indonesia juga akan 3 kali gitu saudara. Biasanya begitu ya saudara. Dan ini juga saya mau bagikan ya saudara, bahwa kata-katanya menarik ya saudara, karena dia bilang gini, ini bukanlah pemanasan global, tetapi ini adalah peringatan global, karena terjadi di banyak negara ya saudara. Bayangin, ini harta benda untuk, ada yang untuk kepentingan pribadi, ada yang untuk keluarga, ada untuk usaha gitu ya saudara. Semuanya dijadikan alat Tuhan untuk supaya ingat gitu ya, bahwa ini adalah hari-hari terakhir menjelang Tuhan datang ya saudara. Dan ini yang ingin saya terjemahkan bagi saudara ya saudara. Ini suaranya saya kecilin karena kecepatannya saya lambatin. Dari take heed to the word, perhatikan firman Tuhan gitu. Jadi ada 3,3 miliar orang sudah menerima ini ya saudara. Yang nomor ini tercatat di seluruh dunia. Akan ada waktunya, akan nyata kita bisa lihat berbagai dampak dari ini ya saudara. Dari ini akan ada waktunya di mana orang-orang akan secara putus asa mencari jawaban dan memohon pertolongan. Tapi kayak gini kondisinya ya saudara. Apakah saudara siap? Untuk membagikan kabar kasih dan pengharapan, atau untuk membagikan kabar keputusasaan dan penghakiman? Kita perlu tahu isi hati Tuhan mengenai situasi ini, dalam situasi ini. 2 Timotius 2 ayat 15, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Tuhan sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Ayub 22 ayat 23, apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu. Ayub 22 ayat 30, orang yang tidak bersalah diluputkannya, engkau luput karena kebersihan tanganmu. Ayub 22 ayat 30, engkau luput karena kebersihan tanganmu. Ayub 22 ayat 27, jika engkau berdoa kepadanya, ia akan mengabulkan doamu dan kau akan membayar nazarmu. Kita harus berdoa untuk semua orang yang telah menerima ini ya saudara, nomor 19 ini. Kita meminta kepada Bapa di sorga untuk mengampuni mereka dan menghapuskan semua racun-racun dari tubuh mereka dan menolong yang terhilang. Sekali lagi saya meminta saudara untuk mempertimbangkan yang berikut. Yesaya 59 ayat 1, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Mazmur 51 ayat 17, korban sembelihan kepada Tuhan ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak kau pandang hina ya Tuhan. Yeremia 17 ayat 10,
Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang. Kita tidak dapat membatasi kasih dan anugerah Tuhan, Juru Selamat kita. Kita tidak dapat membatasi darah yang tercurah bagi kita di kayu salib. Sebuah pesan atas nama kasih, pengharapan, dan pembaharuan. Jadi dari video ini ya saudara, kita perlu berdoa saudara, untuk orang-orang yang telah menerimanya ya saudara, karena ada dampak-dampaknya. Saya tidak perlu mengatakan dampak-dampaknya ya saudara, banyak laporannya karena saya juga terancam di iniin Yeti ya saudara, dihapuskan Yeti akun saya saudara. Jadi kita perlu berdoa, itu yang jadi pesan saya yang paling utama ya saudara di video-video saya. Mari kita doakan semua saudara kita, dan kita berharap kepada Tuhan mengasihani kita dan mengampuni kita, mengampuni saudara-saudara kita, mengampuni kita kalaupun misalnya kita tidak terima ya saudara, tetapi kan kita juga banyak bersalah kepada Tuhan gitu ya saudara. Demikian saya sampaikan, sampai jumpa di awan-awan. Shalom Maranatha.